Halo teman-teman Telkomsel semua, kita lagi kedatangan mami-mami kita nih. Jadi di sini kita ada Mami Intan sama ada Ibu Wahyuni, tapi kita panggil Makci aja gak sih? Nah, tante berdua ini tuh wali murid dari kelas 12, otomatis dia teman aku ya. Jadi aku sekarang kelas 12. Jadi ibu-ibu berdua ini atau tante-tante kita berdua ini merupakan wali murid kelas 12 nih. Mungkin tante bisa perkenalkan diri kali ya masing-masing gitu. Mungkin boleh kasih tahu juga kali ke teman-teman kira-kira anaknya siapa namanya gitu. Wow, top Mm-mm. dong nih ya jadinya. Mamintan deh duluan. Boleh. Halo, aku Mami Intan. Anakku di sini ada dua. Yang satunya sudah lulus, namanya Panji Tandio Legowo, angkatan 29. Sama yang kelas 12, namanya Wisnu Tandio Wisanggeni, angkatan 31. Hai, nama saya Yuni, biasa sebagai Maci. Maci. Tadi kita udah panggil Maci aja ya teman. Maci, kenapa sebut Maci? Ya karena memang apa ya, kewarganegaraan Malaysia. Nah, anak saya di sini bernama Muhammad Roshan Fikir bin Muhammad Zaini, kelas RPL, angkatan 31. Sekelas sama Safna ya? Iya, sekelas sama aku kebetulan. Jadi sebenarnya aku juga sering banget tante sama Wisnu gitu. Jadi sebenarnya tuh antara Rausian sama Wisnu itu juga teman aku nih teman-teman gitu. Kebetulan nih tante berdua kira-kira kesibukannya apa sih? Selain jadi apa namanya udah pasti jadi ibu rumah tangga, tapi tante berdua kira-kira ada kesibukannya gak sih kayak kerja kah atau jadi ibu rumah tangga aja? Silahkan Ini Ibu Boleh. Maci. saya kerja, selain ibu rumah tangga, saya kerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Indonesia. Khususnya saya kantornya di Bintaro sih sebetulnya. Ya, eh, kalau dibilang kerjaannya lumayan banyak maksudnya. Tapi alhamdulillah masih bisa lah support anak-anak untuk yang sekolah, yang kebetulan kakaknya Rosan kuliah di Malaysia. Oh gitu. Tapi tante kerjanya tuh di bidang IT juga atau enggak sih, Tante? Oh enggak, saya justru kerjanya di bidang ada yang pemasaran, accounting. Jadi memang bukan di bidang IT pada prinsipnya. Tapi di kantor saya menggunakan program IT. Jadi ada IT-nya yang untuk membuat program, men-set up karena saya berpartner dengan Pertamina. Oh gitu. Berarti lumayan ngebantu nih ya kayak tentang IT karena Ocha sendiri kan masuk jurusannya RPL ya. Nantinya mungkin akan begitu. Jadi saya mungkin bisa minta tolong Roshan untuk bikinkan satu program khususnya yang untuk mempermudah saya ya. Jadi ada jaringan misalkan kayak dari marketing, bisa ke operasional, bisa ke keuangan, sampai bisa ke finance untuk pembayaran segala macam. Mungkin bisa dibikin itu, bisa kolaborasi sih dengan tim IT saya yang ada di kantor. Mungkin untuk Tante sendiri kesibukannya tuh apa sih Tante? Ibu rumah tangga, tapi kebetulan sudah sekitar seperempat abad bekerja di industri entertain, industri film. Terus sejak pandemi ke sini, alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk jadi konten kreator. Jadi namaku aku sebagai KOL, saya sebagai KOL namanya Mami Jaksel. Gitu. Buat teman-teman nih ya guys, ini ada sedikit out of topic tapi sebenarnya tuh aku juga sering banget nontonin Mami Intan sebenarnya di TikTok atau apalagi ada di TikTok sama di Instagram ya Tan gitu. Tapi ini Tante kayak kalau misalkan jadi content creator kayak gini itu ada gak sih kayak kendalanya kayak gimana cara eh switch waktu jadi sebagai ibu rumah tangga, sebagai content creator gitu? kayak kayak ibu rumah tangga yang lainnya ya, semua udah pinter-pinter ngatur waktu. Iya sih. Apalagi makcik yang super sibuk aja bisa ngurusin kita di sekolah ini, bantu-bantu ya pasti bisa lah atur-atur kayak gitu. Oke, tapi kalau untuk Mbak Aji sendiri nih, kira-kira kayak ada gak sih kayak gimana caranya nge-switch gitu kalau misalkan gimana jadi ibu rumah tangga, apalagi harus ngurusin anak juga, terus juga ngurus kerjaan yang tadi katanya banyak juga nih. Gimana ya? Kalau mau bicara seperti itu, benar tadi, pandai-pandai mengatur waktu. Tapi memang di sela-sela kesibukan saya, jujur sih, kakaknya Roshan dan Roshan sendiri dari awal sekolah saya memang
jarang mengajarkan yang direct, artinya mengajarkan menulis atau yang tatap muka langsung, itu saya jarang sekali dengan kesibukan saya. Tapi saya meluangkan waktu mungkin kayak misalkan di jam istirahat saya telepon bagaimana, atau nanti pas mau pulang kerja saya tanya juga kira-kira ada PR nggak, homeworknya ada apa enggak. Jadi selama ini saya kalau ngajarin anak-anak tuh via telepon. Oh gitu. Via telepon, jadi kalau misalkan ada kendala, problemnya apa, soalnya apa, kondisinya bagaimana, jadi seperti itu. Jadi memang tidak ada yang langsung, biasanya kan kalau ada orang tua yang mengajarkan tatap muka langsung duduk bareng, tapi kalau saya memang tidak sih, jarang sekali untuk mengajarkan langsung. Jadi emang anak-anak selama ini mandiri aja. Tapi kan gini kan, sekarang tuh kita baru banget kelas 12, terus sekarang kita udah sidang PKL. Buat teman-teman yang belum tahu, sekarang kita kelas 12 yang lagi sidang PKL. Nah, sebelumnya tuh kita kan ada PKL nih. Tante berdua ada kayak kekhawatiran gak sih? Kayak buat anaknya tuh kayak nanti di PKL tuh rada, aduh gimana ya nanti dia PKL ada susah atau kayak susah berkomunikasi gitu gimana? Ada kayak kekhawatiran tersendiri gak sih kayak pas anaknya masuk ke mulai dunia kerja sebagai percobaan lah ibaratnya prakerin atau praktik kerja lapangan itu? Ibu Tante atau Alhamdulillah kebetulan Panji dan Wisnu ini kita tinggalnya di Jakarta Selatan ya, dan sekolahnya itu di Jakarta Barat. Alhamdulillah PKL-nya itu dua-duanya dapetnya di Jakarta Selatan. Pasti ada rasa bisa nggak ya gitu. Tapi namanya proses belajar pasti di kantor-kantor kan pasti pembimbing-pembimbing guru-guru Telkom juga udah berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan itu kan, berkomunikasi dengan sangat baik. Jadi nitipin anak-anak itu ya pasti dipandu. Jadi nggak ada rasa was-was, ya udah belajar di situ. Lagi pula juga lumayan sih ya dengan adanya PKL ini ya, jadi membuat anak-anak nih lebih mandiri. Jadi artinya seperti ini, kan biasanya kalau PKL itu kalian kan pasti bikin interview apa ya, CV ya dikasih ke perusahaan-perusahaan selain dari pihak sekolah yang mensupport kan, tapi kalian juga membuat CV, lamar ke perusahaan-perusahaan. Terkadang ada juga yang ditolak kan? iya, Nah, sebetulnya itu bagus, nggak apa-apa. Ditolak itu artinya kan membuat anak tuh lebih mental ya. Mentalnya ini lebih lebih tough gitu kan. Nah, ketika dia PKL seharusnya kita ya mensupportnya dari belakang aja. Biarkan mereka dengan dunianya nih. Karena biar bisa berkomunikasi kan di lapangan, berkomunikasi. Karena suka nggak suka, mau nggak mau nantinya mereka akan menghadapi dunia nyata. Ya kan? Kebetulan si Rosan sendiri pun PKL-nya kan di Bandung. ya jauh. Aku pas dengar Raushan PKL di Bandung, oh jauh banget ya. Aku kebetulan teman-teman, aku PKL masih di sekitaran Jakarta Barat ya. Jadi aku ngerasa kayak bersyukur banget ke tempat PKL aku tuh cuma 10 menit. Pas aku dengar Raushan di Bandung harus ngekos jauh banget ya ternyata. Iya, tapi buat saya nggak apa-apa. Jadi dia bisa memanage keuangan sendiri, memanage waktu sendiri. Karena mungkin selama di rumah kan dibangunin atau bagaimana gitu. Tapi di sana mereka sudah punya tanggung jawab nih. Oh harus masuk ke kantor jam sekian. Jadi dia sudah bisa memanage waktu. Sekaligus juga memanage keuangan. Ya kan, dia harus misalkan berhemat atau ada skup-skup yang memang harus dia batasin atau seperti apa, dan dia juga bisa berkomunikasi dengan orang yang lebih tua ya, Iya, otomatis kan di dunia kerja kan iya, pasti orang tua, bagaimana bersikap, bagaimana berkomunikasi, itu paling tidak biarkan dia bertanggung jawab, iya. kalau saya ya. Dan kebetulan sebenarnya kan kita tuh anaknya tante berdua ini itu satu angkatan sama aku juga, terus satu jurusan. Udah pasti jurusannya tuh aku sendiri itu jurusan rekayasa perangkat lunak teman-teman. Jadi kan rekayasa perangkat lunak itu tuh kayak ngoding-ngoding gitu sih Tan. Tante tuh kayak pernah ngeliat gak sih kayak anaknya tuh kayak pusingan nih bikin aplikasi atau website. Soalnya aku sendiri pun kadang di rumah kayak aduh ada pusing sedikit ya, tapi pas udah selesai ngerjainnya jadi kayak happy karena berhasil nyelesain problemnya. Kayak tante pernah ngeliat gak sih anaknya kayak gitu di rumah? Ya pasti. Pasti Mm-mm. ya. Tapi tante nih kayak itu emang kayak kemauan tante atau kayak anak saya tuh harus kayak masuk ke IT deh atau kayak apa dia emang mau masuk SMK Telkom sebagai jurusan IT gitu sih tante? Sebenarnya kami orang tuanya, aku dan papinya Wisnu mengarahkan pokoknya SMA wajib SMK ya by the way. Apapun jurusannya yang penting SMK.
karena anak pinter sekarang tuh kan banyak sekali. Tapi anak yang punya kesiapan, kemampuan spesifik dan siap itu belum banyak gitu. Mungkin sudah banyak. Nah, akhirnya ini waktu pandemi ya ceritanya si Mas Panji duluan. Mau milih apa, mau sekolah ini, kebetulan kan alhamdulillah IT yang paling bagus kan ya emang di sini ya gitu, di Jakarta. Last minute hari terakhir daftar. Itu waktu Waktu kakaknya pandemi. Wisnu. Iya. Terus akhirnya ngajak bestinya namanya Kak Dimas yang di OSIS itu. Oh iya. Akhirnya Panji sama Dimas masuk ke SMK Telkom. 2 tahun berikutnya Wisnu ditanya, mau apa, mau SMK mana, dia pilih, ya sama aku mau IT juga. Akhirnya Wisnu ngajak bestinya juga, Rosyan. Daftarlah di sini. Jadi sama-sama ada Kecemplung. besti ya Pokoknya ceritanya. besti-besti SMP gitu. Oh jadi Raushan sama Wisnu satu SMP? Lah dari SD. Oh dari SD? Ya. Oh pantesan aja tante sampai bajunya hari ini samaan ya. Iya, kenapa sih? Itu juga Samaan nggak mungkin ngerti. karena sering kontek-kontekan kali ya jadinya bareng Enggak, kepikiran oh Karena enggak. gini, kita cuma berpikir, oh iya, Telkom itu identik dengan merah. Oh iya. So, kita pakai merah lah. Iya sih Ya benar. kan? Kemudian nih aku juga hari ini merah cuma beda ya warna merahnya aku merah panggung. Nah, makanya jadi kita nggak ada, kita bisa pakai baju apa ya? Oh, enggak juga gitu. Kita orang nih macam, ya sudahlah dia di sekolah ini identik dengan merah, so kita pakai merah lah. Ya kan? Tapi tante kayak kan ngoding tuh lumayan pusing ya menurut aku. Tapi kayak misalkan pas anaknya tuh ngadepin kesulitan untuk ngoding atau kesulitan untuk belajar apapun sebenarnya nggak cuma ngoding. Gimana sih cara tante tuh kayak nge-support anaknya kayak biar untuk tetap semangat lanjutin yang udah dimulai gitu. Gimana caranya? Ada tipsnya gak nih? Sebetulnya kalau hal seperti itu balik lagi tadi ya, saya juga emang tidak terlalu masuk ke dalam ininya ya, mengintrop bener-bener. Jadi pada saat itu ya saya tanya, kalian tuh saya lihat tuh Rosa nih lebih ke komputer gitu kan. Pada saat itu kebetulan benar kata Mamintan tadi, saya diajak emang ini waktu SMP saya sudah dikasih tahu bahwa oh satu usia, kedua memang di area saya ini sekolah tuh jauh-jauh. Jadi masuknya zona 3 semua gitu. Akhirnya Mamintan bilang, "Udah Wisnu masuk ke Telkom." Jadi So, barengan lagi. so saya tanya dia mau masuk kemana. Memang ya sudahlah kayak orang juga pasrah kan dianya. Tapi ketika memang dia di sekolah ini ada coding-codingnya, akhirnya saya coba untuk mensupport dia kayak misalkan kursus ke Rosan tuh sempat kursus di coding bee. Oh, Mm-mm. Ya sampai sekarang sih udah masuk level 3. Makanya kebetulan saya sendiri dulu pernah bikin-bikin program oh gitu. di kantor gitu kan. Kebetulan saya juga kantornya juga di Singapura waktu itu, jadi ikut masuklah ke dalam itu, ya dunia itu. Jadi ada yang apa sih bahasa apa sih dulu tuh saya Python, Python, iya Python, terus apa deh tuh namanya PHP, kayak gitu, iya. ya seperti itu. Cuman ya nggak sampai masuk bener-bener yang clear lah, itu aja sebatas kenal tahu oke. Kalau buat Mami Inta sendiri nih, itu gimana sih cara support anaknya dua-duanya juga masuk SMK Telkom kayak tapi kebetulan kakaknya tuh RPL juga atau enggak? Iya, Nah, RPL juga, apalagi sama-sama RPL juga. Gimana sih cara support anaknya kayak pas lagi ngoding atau nggak pas lagi pusing ngejalanin sesuatu gitu? nggak spesifik ngajarin, tapi lebih kayak ngingetin dan membantu goals, jagain goals kita di awal itu apa gitu. Cuman jagain itu aja. Mimpinya mereka ya udah aku jagain di situ, aku support di situ. Mereka yang ngulik dan cari jalan sendiri. Gitu. Kebetulan untuk kakaknya Wisnu sendiri itu dia ngelanjutin di dunia IT juga pas kuliahnya atau enggak? Nah, mau disclaimer Mas Panji itu waktu kelas 1 di sini, waktu itu langsung ikut kan di SMK Telkom ini banyak banget kesempatan untuk ikut lomba ya. Jadi waktu itu pokoknya masih on nggak ngerti ini apa coding, masih masuk 3 bulan itu sudah daftar lomba yang kelasnya itu nasional yang ngadain BUMN. Ternyata itu lombanya yang nggak sebentar, yang durasinya itu hampir setahun dan
dari DKI terpilih dia aja, grupnya dia dan bestinya Oh itu, yang Panji dan barengan Dimas. itu Dimas, sama Iya, Dimas. namanya festivalnya itu DigiFest yang ngadain BUMN. Oh iya aku tahu. Terus DKI yang kepilih mereka doang. Terus lanjut nasional akhirnya juara 2 nasional. Jadi kayak bikin aplikasi dari A sampai Z dan itu prosesnya kayak hampir setahun benar-benar didampingin sama 3 mentor di sini setiap harinya sampai nginep ya, sampai Iya. nginep-nginep di ya. sini ya, Itu nginep di perjalanannya Telkom. lama. Tapi itu selama setahun tuh berarti Mas Panji tuh benar-benar kayak cuman belajar untuk itu ya berarti untuk lomba, fokus di lomba itu ya? Iya, sekolah juga terus pulangnya Oh ngerjain langsung project kerjaan itu project. gitu. Lama juga ya berarti ya? Iya, Soalnya waktu itu eh, masa pandemik ya. iya. Oh itu Ya kan, kan, tapi itu COVID berarti kan pas ya. lagi online ya berarti ya? Iya, tapi mereka Mm-mm. berdua masuk Masuk setiap hari sekolah sampai kayak. nginep-nginep di sini Oh iya. berbulan-bulan gitu. Ya udah kayak gitu Mas Panjinya lulus kemarin alhamdulillah nilai UTBK-nya tinggi. Tapi karena sistem informatika di PTN itu kan emang super tinggi ya. Iya banget. Jadi mental dari ITB dan ITS. Lalu 2 jam kemudian dikasih kabar keterima kerja karyawan, sekarang karyawan tetap. Jadi double kerja sebagai karyawan back end sama Kuliah ya. sistem informatika BINUS. Oh jadi berarti sambil kerja sambil kuliah berarti terus nggak Betul. berarti itu tapi yang pas dapat kerjanya itu emang dikontak karena mungkin karena udah punya banyak pengalaman kali ya makanya langsung masuk kerja gitu atau kayak emang ngajuin gitu sih kemarin? Ngajuin, jadi kita kan ada kegiatan tahunan ya Oh di iya sekolah. Yang apa? Job Job fair. fair, iya. Oh Job dari fair, job fair. dari Job situ fair. dia apply sambil ikut tes PTN. Ternyata lolos. Akhirnya begitu tidak keterima di PTN, 2 jam kemudian diinfo dapat pekerjaan gitu. Tapi sebenarnya bagus kok dengan program Telkom ada job fair, Iya. edu fair gitu. Yang penting sih kaliannya pada aktif. Iya betul. Siswanya yang aktif bertanya. Kalau misalkan jadi jangan malu-malu ya dengan adanya difasilitasin sekolah dengan adanya job fair, harusnya kita juga lebih aktif ya. Kita aktif, tanya-tanya ya buat diri kita sendiri lah paling tidak. Jadi kan nanti untuk kedepannya yang penting kita cari link dulu nih. Cari link dulu nanti kalau emang misalkan ada kesempatan yang di sini nggak bisa ke sini kan seperti itu. Iya apalagi kayak kita kemarin PKL bisa dapat link juga dari Yes. tempat kita PKL gitu. Betul. Nih kebetulan kayak ada gak sih kayak anak-anak tante nih selama sekolah di SMK Telkom Jakarta ada kayak perubahan positifnya yang tante berdua rasain untuk anak-anak tante pas sekolah di SMK Telkom? Alhamdulillah perubahannya Masya Allah tabarakallah Mams. Eh, Karena Gimana anak tuh? dua ini kan anak Jaksel, jago Iya. kandang sekolahnya di situ-situ Daerah-daerah aja situ aja. gitu, ngesot nyampe gitu. Terus karena ini sekolahnya jauh sekali di Jakarta Barat, jadi mereka harus bangun pagi, setelah sholat udah langsung berangkat naik bis Udah kita kena ke sini, gage. iya Kena gitu. gage. Jadi Jadi lebih bangun pagi ya. iya, harus perjuangan berangkat itu kan pasti aneka macam ya badainya. Akhirnya mereka insya Allah bisa tangguh menghadapin problem-problem mereka sendiri gitu. Untuk Rausa sendiri mungkin ada gak sih perubahan positif yang selama sekolah di SMK Telkom Jakarta? Kalau Rosan sendiri apa ya? Mindsetnya tuh udah cari duit. Oh gitu. Cocok banget karena SMK kali ya. Langsung kerja bisa. Sebetulnya sih pengennya kuliah gitu, tapi di sela-sela dia belajar tuh dia dengan kemampuan dia yang ada, dia udah bisa mengolah nih. Oh, ini nih bisa nih saya duitin. Dia bikin dengan ingin bikin sesuatu, bisa nih dia pasarin seperti itu. Jadi mindsetnya udah duit. Jadi mungkin karena sekolah di SMK Telkom Jakarta terus udah bisa ngoding, jadi kayak hasil codingannya jadi dijual. Itu maksudnya. Saya nggak berani mengungkapkan. Itu positifnya. Soalnya aku juga gitu kok guys kadang. Soalnya emang karena mungkin sebenarnya keunggulan dari sekolah di SMK tuh gitu kali ya. Karena kita tuh udah dijurusin ke satu jurusan, jadi makanya kita udah ibarat bisa dibilang lebih unggul lah daripada yang lain karena kita udah paham di jurusan itu. Jadi kayak
kadang aku juga menggunakan kesempatan itu kayak misalkan kalau aku udah bisa kayak, bolehlah dicoba gitu kan, ada hasilnya kan aku kayak gitu teman-teman. Ya, Terus siapa tahu kan artinya gini, misalkan kalian udah bisa ngoding, udah bisa bikin program, ada suatu perusahaan, tolongin dong sambil ke sekolah kan, ya, malam dia bisa untuk bikin, bantu seperti itu. apalagi juga coding kan bisa dikerjain di mana aja lagi Nah, butuh itu. laptop yang penting gitu jadi bisa. Ya, Nah, tapi kayak ini berarti tante berdua ini kayak Rausyan sama Wisnu ini rumahnya tuh di Jaksel ya. Otomatis lumayan jauh nih. Kayak kayak tante tuh ada kayak khawatir gak sih? Aduh nanti takutnya anak saya malas lagi di tengah-tengah jalan gitu. Karena kayak lumayan jauh. Soalnya aku sendiri pun rumah aku tuh di Jakbar sama-sama Jakbar. Tapi kayak kadang kayak aduh lumayan jauh lagi karena apalagi macet agak kadang macet gitu. Kadang aku agak mager. Kayak tante ada kayak khawatir gak sih buat anaknya yang mager-mager gitu? kalau saya sih sebetulnya enggak ya dibilang khawatir paling, oh iya udah waktunya karena masalahnya gage kan di saya tuh kena ganjil Ganjil genap. genap. Jadi kalau mau masuk tol dari mana Kuningan ya? Mampang Mau ya, masuk Mampang iya perapatan. Mampang itu udah ada kena gage kan. Jadi di situ kita kena lihat oh kalau ganjil kita agak kebetulan mobil saya ganjil. Jadi kalau misalkan ganjil bisa lebih lama lah maksudnya nggak terlalu diburu-buru. Tapi kalau udah genep sebelum jam 6 kita udah masuk tol tuh. Paling di situ aja kalau kekhawatiran yang lain sih kebetulan awalnya ya mereka kan jujur sih belum apa ya untuk masalah transportasi. 1 minggu pertama di Telkom saya antar jemput tuh Oh pulang iya, pergi. Tapi akhirnya dicoba untuk terbiasa dengan naik oh busway busway. apalagi turunnya Ya, persis depan ya. betul. Jadi nanti dia naik busway dari sini ya Jembatan Gantung sampai di Jam Sostek nanti dijemput Oh dari situ. dijemputnya lebih dekat gitu ya buat nanti. Lebih deket seperti itu. Tapi kalau pergi sama temen-temennya ya tinggal ngabarin Iya, doang sekarang udah sih. gampang sih ya kabarin. Kalau buat aku Mm. ada gak sih kayak kekhawatiran pas anaknya lumayan berangkat jauh nih dari rumah ke sekolah gitu? Aduh pasti ya, nggak usah ke sekolah aja, kayak ke Indomaret aja ya aku deg-degannya juga masih gitu. Jadi ibu itu ternyata juga kayak gitu loh guys. Iya, Mm. Ya kekhawatiran pasti, ibu-ibu pada pasti, umumnya. pasti. Tapi insya Allah ya nilai positifnya karena sekolahnya jauh, jadi mereka belajar manajemen Waktu. waktu dan Mm-mm. ngukur. Terus yang saya ceritakan tadi, menghadapin soft problemnya itu bisa ngatasin, mulai belajar ngatasin sendiri gitu. Mm-mm. Mungkin ini kali ya terakhir ada gak sih harapan tante berdua untuk anak-anaknya ke depannya gimana? Atau enggak untuk SMK atau Jakarta juga boleh. Hmm, Alhamdulillah, terima kasih. Maksudnya terima kasih untuk sekolahnya. Udah di maksimal yang kita terima seperti ini. Ih, ini apa sih ngomong apa ya? Gak apa-apa, boleh diulang aja. Oke. eh Mumpung dikasih kesempatan yang bagus ini, saya mau ngucapin terima kasih untuk SMK Telkom. Ini udah mau pipis nih matanya. Total insya Allah 5 tahun. 5 tahun saya di sini. Tuh kan? Gue sedih jadinya. Ya, banyak bantuan, guru-gurunya support, semuanya support. Insya Allah ilmu yang kami terima dan yang kalian berikan jadi barokah, jadi manfaat untuk semuanya. Gitu sih. Cukup itu aja sih. Terima kasih aja seperti itu. Mungkin buat dari Pada prinsipnya sama ya sama Mami Intan ya. Cuman ya saya untuk sekolah Telkom tuh mungkin kita kan memang banyak programnya ya. Cuman minta bantuan untuk Telkom ya untuk ke siswanya lebih bisa ditingkatkan komunikasi ya kan. Untuk yang lainnya sih so far oke. Kalau saya dari segi PKL sendiri pun alhamdulillah juga bagus ya. Dan untuk yang lainnya juga kalau anak-anak RPL ini yang bisa coding-coding sekarang kan IT sendiri tidak harus tadi Safna bilang tidak harus di tempat dan tidak harus di kantor, bisa dikerjakan di luar kantor. Nah, itu mungkin dari pihak Telkom bisa mensosialisasikan ke orang tua bahwa
tidak selamanya yang namanya PKL tuh harus di kantor, bisa aja di luar gitu. Nah, sebetulnya yang paling utama di kami sebagai orang tua murid, selain Mami Intan bilang terima kasih, tapi saya lebih mengutamakan untuk ditingkatkan komunikasi. Komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua agar bisa berkolaborasi dengan baik gitu. Karena kalau tidak ada komunikasi, terjadi misunderstanding, malah ambiar Ambiar betul. kemana-mana gitu kan. Tapi kalau emang sudah dikondisikan, sudah dikomunikasikan, ya mudah-mudahan bisa terjalin komunikasi yang baik. Karena terkadang gini, orang tua sendiri pun kadang-kadang kalau baca grup nggak konsen, ya kan? Kadang-kadang ada yang baca, ada yang nggak baca. Jadi informasi itu apa ya? Informasi itu kurang kurang diterima ya, dan orang diterima dengan baik gitu. Nah, itu aja sih yang penting sih komunikasi untuk program-programnya ya alhamdulillah berjalan ya bisa bisa digunakan gitu dengan ada edu fair, job fair gitu. Yang penting sih inti baliknya komunikasi sih Komunikasi saya aja. mah. Oke, mungkin itu aja kali ya teman-teman. Oke, terima kasih juga ini Mamanya Fusian, mamanya Wisnu gitu Sama-sama. udah datang ke sini hari ini. Terima kasih banyak karena udah mau sharing-sharing juga ke kita. Eh, sampai jumpa di next podcast kita. Kalian jangan lupa saksikan juga podcast-podcast kita selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.